Chirus Margono bisa bela timnas Indonesia tanpa naturalisasi. Timnas Indonesia nampaknya tak perlu menjalankan program naturalisasi untuk kiper keturunan yang berkarir di Yunani, Chirus Margono. Kok bisa? Nama Chirus Margono menjadi perbincangan dalam sehari kebelakang menyusul kode yang ia lemparkan bahwa dirinya siap membela timnas Indonesia, setelah sebelumnya sempat mengabaikan panggilan skuad Garuda. Kode ini diberikan penjaga gawang berusia 20 tahun tersebut melalui Instagram. Dalam unggahan di akun pribadinya, Chirus Margono merepost unggahan akun Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Yunani, @indonesiainat. Kiper yang memperkuat tim B Panathinaikos B itu merepost unggahan akun @indonesiainat saat dirinya tengah berkunjung ke KBRI di Athena. Dalam unggahan itu, Chirus menuliskan caption, "Sebentar lagi tagar kita Garuda," yang konon menjadi tanda bahwa dirinya siap membela timnas Indonesia. Pertanyaan pun mengemuka di kalangan pendukung timnas Indonesia. Apakah Chirus nantinya harus melewati proses naturalisasi untuk membela skuad Garuda seperti Sandy Walsh atau Jordi Amat? Tak perlu naturalisasi. Chirus Margono nampaknya tak perlu melakukan naturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Hal ini terkait Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dalam pasal 6 tertulis bahwa seseorang yang telah berusia 18 tahun atau lebih, berhak memilih salah satu kewarganegaraannya. Hanya saja, ada batas waktu untuk memilih kewarganegaraan yang akan dimiliki. Dalam pasal 6 ayat 3, tertulis bahwa pernyataan untuk memilih kewarganegaraan paling lambat 3 tahun setelah berusia 18 tahun atau sudah kawin. Dengan kata lain, paling lambat seseorang bisa mendapatkan kewarganegaraan Indonesia jika usianya maksimal 21 tahun. Dalam kasus Chirus ini, ia bisa memilih kewarganegaraan Indonesia secara langsung, mengingat saat ini usianya baru 20 tahun. Alhasil, Chirus Margono yang punya 2 kewarganegaraan Indonesia dan Amerika Serikat bisa langsung menambahkan pilihannya ke Indonesia dan membela skuad Garuda tanpa adanya proses naturalisasi yang terkesan berbelit-belit. Tentu fakta ini menjadi kabar gembira bagi pendukung timnas Indonesia yang ingin skuad Garuda memiliki kiper yang berkarir di Eropa, sejak terakhir Kurnia Sandy di Sampdoria. Jika tak ada halangan, ex-kiper klub Amerika Serikat, Denver Pioneer dan UK Wildcats itu bisa saja langsung memilih kewarganegaraan Indonesia, dan disertakan Shin Tae-yong untuk ajang Piala AFF U23 2022 di Kamboja bulan ini. Akan tetapi melihat update terkini, Chirus tampaknya belum dilirik Shin Tae-yong. Seperti diungkapkan anggota Exco PSSI, Hassani Abdul Ghani, Shin Tae-yong belum melihat urgensi timnas Indonesia untuk memanggil Chirus sekarang ini. Shin Tae-yong nampaknya masih cukup puas dengan stok kiper yang dimilikinya saat ini. Timnas Indonesia viral dan jadi sorotan media di Korsel, ternyata ini gara-gara taktik mematikan Shin Tae-yong. Keberhasilan yang ditorehkan oleh Shin Tae-yong pada timnas Indonesia, jelas membuat publik ini merasa senang dan bangga. Karena Shin Tae-yong telah membawa lolos timnas ke putaran Piala Asia 2023 setelah baru terakhir tampil tahun 2007. Dan tahukah Anda, sebenarnya tidak hanya publik Indonesia saja yang senang dengan keberhasilan yang ditorehkan Shin Tae-yong, tapi pihak Korea Selatan pun juga senang pula karena ada warganya yang berhasil di luar negeri sebagai pelatih. Secara mengejutkan perkembangan timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong turut menjadi perhatian lebih media Korea Selatan, Chosun. Dan media asal Korea Selatan, Chosun, turut untuk menyoroti keberhasilan Shin Tae-yong membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Asia 2023. Awalnya media tersebut hanya menyoroti keberhasilan pelatih-pelatih Korea dalam menangani tim Asia Tenggara, yakni Park Hang-seo yang menangani timnas Vietnam, Kim Pan-gon menangani timnas Malaysia dan Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Park Hang-seo yang disoroti pertama karena memperoleh pencapaian paling tinggi. Dia membawa timnas Vietnam melaju ke Piala Asia 2023 melalui jalur kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia. Jadi pertama dalam sejarah mereka. Seragam timnas Indonesia, ia disandingkan dengan tim Malaysia. Hal ini karena mencatat sejarah yang sama. Kedua tim kembali ke Piala Asia 2023 setelah terakhir kali pada 2007, itu juga dengan jalur tuan rumah. Dipertahankan, dari taktik counter-attack hingga ofensif, dari cibiran hingga pujian. Namun tak hanya itu, media Chosun juga menyoroti perkembangan signifikan timnas Indonesia di balik rencana besar Shin Tae-yong majukan sepak bola tanah air.
Dari hari ke hari, media Chosun menilai perubahan yang dilakukan oleh Shin Tae-yong, termasuk timnas Indonesia yang awalnya diremehkan di grup A kualifikasi Piala Asia. Namun pada akhirnya timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong mampu menjadi kuda hitam dan terutama ketika mengalahkan tuan rumah Kuwait. Shin Tae-yong secara efektif menunjukkan taktik serangan balik melawan Kuwait, yang merupakan titik balik dan menang 2-1 dan maju ke final, tulis media Chosun. Selepas itu, media tersebut juga memberikan selamat kepada Indonesia untuk masa depan dengan menuliskan, Shin Tae-yong yang bersama generasi baru adalah harapan Indonesia. Tidak bisa dipungkiri kecintaan Shin Tae-yong dan tekadnya untuk memajukan sepak bola timnas Indonesia memang terbukti. Dan dia rela untuk memilih menangani timnas U19, U23 dan timnas senior karena ingin membangun sepak bola negeri ini dari akarnya. Dengan berporos pada proses dan tidak mengandalkan hasil yang instan.